Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Pesan singkat dari dunia yang tidak boleh diajak bermain-main. Di kaki anak gunung yang senyap terhampar sebuah daerah yang kini dikenal dengan bisikan-bisikan terkutuk. Suatu malam di sebuah pesta rumah yang sederhana namun ramai, kegelapan perlahan merayap. Andi, seorang pemuda, mencari adiknya Danu yang telah mengunci diri di dalam kamar beberapa minggu. Suasana di luar riuh rendah, namun di balik pintu tertutup itu keheningan yang aneh menguasai. Ketika pintu akhirnya terbuka, Danu muncul. Sorot matanya kosong, jiwanya terengut. Sejenak hanya kebingungan yang melayang di udara, diikuti dengan desiran angin dingin yang entah dari mana. Andi pun tetap memanggil Danu berkali-kali supaya sadar, namun nampaknya Danu tidak memberikan respon. Tiba-tiba, tanpa pengeringatan sedikit pun, gerakan cepat menyusul. Andi terkejut merasakan sensasi tubuhnya terluka karena benda tajam, dan kemudian ceritanya tertahan. Danu tanpa ekspresi mengakhiri hidupnya dengan cara yang aneh dan mengerikan di depan mata-mata yang menyaksikan, menciptakan sebuah gambaran kengerian yang tak akan pernah terhapus. Sejak saat itu, tanah tersebut, wilayah tersebut seolah enggan dilewati, diselimuti aura kelam yang tak terucapkan. Beberapa tahun kemudian, bayang-bayang duka masih menyelimuti Mia, seorang remaja yang terperangkap dalam kematian misterius ibunya Rani 2 tahun silam. Hubungannya dengan sang ayah yang bernama Madani terasa hambar, menyebabkannya lebih sering mencari perlindungan pada sahabatnya Jen dan juga adiknya Jen yang bernama Rudy. Di tengah kebosanan layaknya remaja, sebuah fenomena aneh mulai tersebar di dunia maya. Sebuah video viral yang menampilkan ritual pemanggilan arwah. Objek utamanya adalah sebuah patung tangan dari kayu yang menempel pada sebuah mangkuk kayu yang konon katanya terbuat dari bagian tubuh manusia asli yang telah diawetkan dan menjadi medium antara dua alam. Rasa ingin tahu yang berbahaya mendorong mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diinisiasi atau diadakan oleh Hari dan Jono, yang menawarkan kesempatan dan sensasi untuk mencoba ritual tersebut. Suara-suara berbisik tentang sensasi yang ditawarkan, sebuah pengalaman yang konon tak tertandingi. Namanya juga para remaja, mereka masih ingin mencicipi dan merasakan sensasi baru, apalagi yang berhubungan dengan mistis. Aturan mainnya terdengar sederhana kok, namun penuh ancaman. Saat ritual itu terjadi, haruslah ada sebatang lilin dinyalakan dan konon sebagai portal. Lalu kemudian tangan kayu itu dipegang dan diikuti dengan ucapan, "Ayo kita bicara." Pada saat itu, wujud tak kasat mata akan menampakkan diri dan dengan ucapan, "Saya izinkan kamu masuk ke tubuhku," maka arwah tersebut akan merasuk ke dalam tubuh. Namun ada satu peringatan yang menggantung seolah belati di atas kepala. Batas waktu dari ritual itu hanya boleh 90 detik. Melebihi durasi itu berarti mengundang keberadaan yang tidak pernah pergi selamanya bersemayam di dalam raga, alias jika sudah dirasapi, jika rohnya sudah masuk ke dalam badan lebih dari 90 detik, resiko tanggung sendiri. Mia terdorong oleh campuran duka dan rasa ingin tahu yang membakar, menjadi pertama untuk mencoba.
Sensasi saat arwah merasukinya luar biasa, memberinya perasaan hidup yang begitu kuat, sebuah euforia yang adiktif. Seperti candu yang merayap, ritual ini segera menjadi hiburan ekstrim bagi sekelompok remaja, menyerupai mereka yang mencari pelarian dalam obat-obatan terlarang. Namun, kegelapan sejati mulai menampakkan dirinya di rumah Jane. Rudy yang masih terlalu muda untuk memahami bahaya yang mengintai dengan polosnya ikutan juga. Jane berusaha keras melarang, namun Mia dalam kebutaannya akan kerinduan diam-diam mengizinkan. Sebuah kesalahan yang fatal. Ketika arwah itu memasuki tubuh Rudy, suara yang keluar dari bibirnya mengklaim sebagai Rani, ibunya Mia. Hati Mia langsung berdesir, kerinduan yang mendalam terhadap ibunya membuatnya terpaku. Merupakan batas waktu 90 detik yang sudah dipatenkan. Perlahan-lahan detik-detik berharga itu berlalu, mengikat jiwa Rudy pada kehadiran yang tidak suci. Kemudian kengerian sejati pun pecah. Rudy tiba-tiba menjadi brutal. Suara benturan yang mengerikan memenuhi ruangan. Tubuhnya membentur meja berkali-kali. Wajahnya perlahan-lahan hancur dan matanya berusaha dilukai sendiri dengan tangan dan jarinya sendiri. Sebuah pemandangan yang tak terlukiskan. Rudy langsung dilarikan ke rumah sakit. Tubuhnya hancur terbaring dalam keadaan koma. Namun bahkan dalam keadaan tak berdaya, roh-roh jahat itu tetap menggerogotinya. Setiap kali ia terbangun, ia selalu mencoba untuk bunuh diri, seolah ada entitas tak kasat mata yang memaksanya. Mia terperangkap dalam pusaran duka dan rasa bersalah, mulai mengalami halusinasi parah. Sosok yang ia yakini sebagai ibunya terus-menerus muncul, berbisik, memanipulasinya. Bisikan itu meyakinkan Mia bahwa Rudy menderita di sisi lain, di dimensi lain, dan satu-satunya jalan untuk membebaskannya adalah dengan mengakhiri hidup Rudy. Pikiran itu betapapun mengerikannya perlahan merayap masuk ke dalam benak Mia, seolah benih kegilaan telah ditabur. Pada titik ini Mia menemukan sebuah surat bunuh diri dari ibunya yang selama ini disembunyikan sang ayah. Kenyataan pahit ini menghantam Mia, menjerumuskannya semakin dalam ke jurang depresi. Kepercayaan Mia pada sosok arwah ibunya tumbuh, mengalahkan logikanya, mengalahkan kenyataan. Apakah Anda akan mempercayai bisikan dari alam lain jika itu datang dari orang yang paling Anda rindukan? Mia yang kini sepenuhnya termanipulasi memutuskan untuk membebaskan Rudy dalam tanda kutip. Ia menculik Rudy dari rumah sakit, mendorong kursi rodanya ke tepi jalan tol yang ramai dan penuh dengan mobil yang kencang. Di sana, di bawah langit malam yang pekat, sosok arwah ibu yang menipu itu terus membujuknya, mendesak Mia untuk mendorong Rudy ke arah mobil-mobil yang melaju dengan kencang. Suara klakson bersahutan seperti peringatan yang diabaikan. Namun di detik-detik terakhir sebuah kilasan visi menghantam Mia. Ayahnya yang terluka parah, sebuah pengkhianatan dari entitas yang ia kira adalah ibunya. Kebenaran yang mengerikan terkuak bahwa sosok yang selama ini membisikinya di kuping Mia bukanlah ibunya, melainkan roh jahat yang memanipulasi dan telah menjeratnya. Dalam kebingungan, dalam keputusasaan yang samar-samar menyerupai pengorbanan, Mia terjatuh atau mungkin melompat ke tengah jalan tol. Cahaya silau dan suara benturan yang memekakan telinga mengakhiri kesadaran Mia. Saat itu kegelapan, kemudian kebangkitan yang aneh terjadi. Mia terbangun di jalan tol. Ia melihat ambulans, mendengar sirene yang melengking. Danu terlihat selamat sehat kembali bersama Jane. Namun ada yang salah. Tidak ada seorang pun bisa melihatnya. Ia hanyalah bayangan, sebuah kehadiran yang tidak terdeteksi. Mia berjalan,
Langkahnya hampa menelusuri lorong rumah sakit yang dingin dan gelap. Hingga di kejauhan sebuah cahaya kecil menarik perhatiannya. Cahaya itu semakin terang saat ia mendekat. Mia melihat semua meja dan di atasnya ada sebuah tangan, sebuah potongan tangan kayu. Di seberang meja itu, di tengah keramaian sebuah pesta sekelompok orang asing. Salah satu dari mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu memegang tangan itu. Lalu suara jernih dan menyeramkan melafalkan mantra yang persis sama. Ayo kita bicara. Mia kini telah menjadi salah satu dari mereka. Salah satu roh yang terperangkap dalam benda itu, menunggu untuk diundang, untuk merasuk. Selamanya terjebak dalam siklus kengerian yang tidak berujung. Sebuah nasib yang lebih buruk dari kematian menjadi alat bagi kegelapan, menunggu dijemput oleh mereka yang berani bermain-main dengan takdir. Ayo kita bicara.